Pada kesempatan kali ini, saya Kredenda Mirandantons akan menampilkan jawaban dari Forum 13 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Di mana sebelumnya motor servo sendiri merupakan komponen elektronika. Jadi di mana motor servo ini dia memiliki sistem feedback guna memberikan informasi posisi putaran motor yang aktual dan diteruskan pada rangkaian kontrol dari mikrocontroller. Di mana untuk simulasi kali ini nantinya mikrocontroller yang digunakan adalah Arduino Uno. Lalu yang kita ketahui di mana motor servo ini sendiri pada dasarnya banyak digunakan sebagai akuator yang membutuhkan posisi putaran motor yang sangat presisi. Nah, lalu apa bedanya dari motor DC dengan motor servo? Di mana untuk motor DC sendiri yang kita ketahui dia tuh hanya dapat dikendalikan kecepatannya serta arah putarannya. Sedangkan untuk motor servo sendiri, dia itu memiliki penambahan besaran parameter yang dapat dikendalikan berdasarkan sudut atau derajatnya. Di sini sudah disiapkan di mana gambar dari pinout motor servo, di mana motor servo itu memiliki pinout yang terdiri dari VCC, lalu ground, serta pinout untuk PWM-nya. Di mana untuk tegangannya sendiri, motor servo itu membutuhkan 5 volt. Selanjutnya untuk cara kerja dari motor servo sendiri, motor servo itu dia dikendalikan dengan sinyal PWM yang didapati dari encoder. Nah, karena dia lebar sinyal atau pulsa yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo sendiri. Di sini di sebelah kiri sudah disiapkan contoh di mana lebar sinyal yang misalnya lebar sinyalnya ini sebesar 1 milisecond. Maka nantinya si motor servo ini akan mengarah ke posisi sudut yaitu sebesar 90 derajat. Namun bila sinyalnya lebih pendek dari 1,5 milisecond, misalnya seperti ini, maka dia tuh akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke arah kiri atau juga bisa disebut dengan counterclockwise. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Nah, misalnya kita kasih lagi dia yaitu lebar sinyalnya lebih dari 1,5 milisecond. Maka nantinya poros motor servo itu akan berputar ke arah posisi 180 derajat, dapat dilihat nih. Atau bisa kita sebut dengan clockwise. Jadi dia arahnya berputar searah jarum jam. Selanjutnya kita masuk pada latihan di mana di sini kita awali dengan latihan 1. Sudah disiapkan juga untuk rangkaiannya, dapat lihat di mana terdapat servo, lalu juga terdapat microcontroller dari Arduino. Lalu untuk pemrogramannya juga sudah disiapkan, dapat dilihat. Di sini kita awali dengan pemanggilan yaitu library dari si servo sendiri. Lalu karena kita membutuhkan variabel untuk menyimpan posisi data, maka kita memasukkan sintaks servo myServo. Selanjutnya di void setup sendiri, kita mengatur atau memberikan sintaks yaitu myServo.attach dengan nilai 10 yang artinya pinout Arduino yang digunakan yaitu D10 untuk terhubung dengan si motor servo ini. Lalu untuk di void loop-nya kita melakukan fungsi perulangan yang nantinya dijadikan PWM dengan kenaikan 1 dan juga kenaikan atau penurunan 1. Kalau misalnya artinya plus sama dengan 1, artinya dia kenaikan 1. Kalau misalnya minus sama dengan 1, artinya nanti PWM-nya itu dengan penurunan 1. Kita jalankan untuk melihat hasil eksekusi dari pemrogramannya. Nah, di sini dapat lihat di mana servo berputar, dia berputar dengan poros sebesar 180 derajat hingga 0 derajat, seperti ini. Terus juga dia berputar secara looping terus-menerus sesuai dengan pemrograman, dapat dilihat. Oke. Selanjutnya kita masuk pada latihan kedua dan 3, di mana di sini kita mendapatkan penambahan komponen yaitu potensiometer, di mana nantinya potensiometer ini akan mengatur arah putar atau perputaran dari si motor servo ini. Di mana untuk pemrogramannya sudah disiapkan. Di sini sama halnya kita karena menggunakan si servo kita perlu memanggil library. Lalu karena kita menggunakan potensiometer, maka kita membutuhkan pinout dari Arduino Uno ini untuk terhubung dengan si potensiometer dan yang kita gunakan adalah A5. Maka dari itu kita masukkan sintaks yaitu dengan tipe data integer dan kita masukkan nama variabelnya adalah pot sama dengan pinout yang digunakan adalah A5.
Selanjutnya di void setup ini kita masukkan sintaks yaitu myservo.attach dengan nilai 9 yang artinya nilai 9 ini adalah pinout yang digunakan pada Arduino Uno untuk terhubung dengan si motor servonya. Selanjutnya di dalam void loop, di mana di dalam void loop ini kita awali dengan memasukkan variabel var sama dengan analog read pot, di mana fungsinya ini untuk pembacaan potensiometer dengan nilai 0 sampai dengan 1023. Lalu kita melakukan pemetaan, maka kita masukkan yaitu sintaks maps dalam kurung. Jadi nantinya pada saat si potensio ini berputar, si motor servo ini dapat berputar dengan range dari 0 sampai dengan 180 derajat. Makanya kita lakukan pemetaannya itu var, seperti ini dapat lihat. Lalu selanjutnya kita masukkan sintaks yaitu myservo.write dengan variabel var. Kita lihat hasil eksekusinya, kita jalankan. Nah, di sini dia berputar. Pada saat dijalankan, kita ulangin lagi, pada saat rangkaian dijalankan, servo berputar sesuai dengan arah atau letak potensiometer di awal rangkaian dijalankan. Nah, kita untuk melihatnya, kita putar, di mana motor servo mengikuti perputarannya, seperti pada tampilan. Nah, di sini kita bikin maksimal, maka motor servo pun akan berputar sesuai dengan arahan dari si potensiometer. Pada saat potensiometer di posisi maksimal, maka posisi si motor servo seperti ini. Kita bikin misalnya di minimal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan keempat. Di sini pada latihan keempat kita menggunakan 3 buah motor servo, di mana kita sebut servo 1 di sini, lalu ini servo 2, dan di sini servo 3. Selanjutnya kita lihat pemrogramannya. Untuk pemrogramannya kita tetap sama memanggil include library-nya dan cukup hanya memanggil library-nya sekali saja. Lalu karena kita menggunakan 3 buah servo maka kita perlu menginisialisasinya pada pemrograman dengan melakukan sintaks seperti ini untuk servo 1, lalu servo 2, ini untuk servo kedua. Lalu untuk servo yang ketiga kita menggunakan yaitu servo 3. Selanjutnya kita masuk pada void setup-nya, di mana untuk void setup-nya kita menggunakan sintaks servo1.attach. Di sini dapat lihat, di mana pinout-nya artinya servo 1 kita menggunakan pinout yaitu D9 pada Arduino Uno. Lalu untuk si servo kedua ini kita menggunakan pinout dari si Arduino Uno itu yaitu D10. Lalu untuk servo 3-nya kita menggunakan pinout yaitu D11. Nah, selanjutnya kita masuk pada void loop. Jadi untuk latihan kali ini, yaitu latihan keempat, kita memberikan beberapa fungsi, di mana ada fungsi step 1, fungsi step 2, fungsi step 3, hingga fungsi step 4. Di void loop ini kita awali dengan void atau fungsi step 1, dilanjuti dengan yaitu fungsi step 2, lalu step 3, dan step 4. Di sini untuk void atau fungsi step 1-nya, biar lebih jelasnya, kita dapat langsung mengeksekusi. Kita start simulation. Nah, di sini pada saat pertama kali dijalankan, yang menyala atau yang berputar adalah servo 1. Hal tersebut karena kita mengawali void loop ini dengan fungsi step 1, di mana artinya fungsi step 1 itu servo yang berputar adalah servo 1. Makanya kita lihat lagi. Makanya kenapa di sini dia yang pertama kali berputar. Lalu pada saat dia berjalan si servo 1 ini, kondisi servo 2 yaitu dalam kondisi 0 derajat, makanya dia tidak berputar. Sama halnya dengan servo 3, dia juga dalam kondisi 0 derajat, makanya dia tidak berputar. Setelah itu dia masuk ke dalam fungsi step 2, di mana di sini servo 1, servo 2 dia berputar atau arah porosnya ke arah 180 derajat, dan servo 3 dalam kondisi 0 derajat atau tidak berputar. Lalu di void step 3 ini di mana servo 1 sampai servo 3 ini dia berputar secara bersamaan untuk porosnya itu sebesar 180 derajat. Kemudian dilanjuti dengan void atau fungsi step 4 di mana nantinya si arah porosnya ini kembali ke arah 0 derajat. Nih kita ulang lagi. Jadi pada saat nanti rangkaian kita jalankan pertama kali dia akan masuk ke dalam fungsi step 1. Oke, kita lihat. Di sini dijalankan step 1, lalu step 2, step 3, dan step 4.
Seperti itu, step 1, step 2, step 3, dan step 4. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan selanjutnya yaitu latihan 5. Di sini kita menggunakan hanya satu buah motor servo. Lalu untuk pemrogramannya di sini kita lihat. Nah, di sini kita sama halnya seperti sebenarnya untuk latihan kelima ini sama seperti pada latihan ke-1. Namun bedanya apa? Bedanya itu di hasil eksekusi nantinya. Jadi untuk di void loop-nya ini eksekusi yang akan dijalankan yaitu di mana kenaikannya adalah sebesar 20 karena kita menggunakan sintaks yaitu plus sama dengan 20. Sedangkan untuk di latihan 1 ini di mana kenaikan yang terjadi adalah plus sama dengan 1. Jadi perbedaannya di situ untuk latihan 1 dan latihan 5. Dan nantinya dia akan mengalami penurunan yaitu 20 nilainya. Makanya kenapa kita masukkan sintaks pos minus sama dengan 20. Oke, kita jalankan. Nah, di sini dapat lihat dia di mana berputar, sudah sesuai dengan pemrogramannya, dan berputar dengan sebesar 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan terakhir, yaitu latihan ke-6. Di sini masih sama, di mana kita menggunakan hanya satu buah servo saja. Lalu untuk pemrogramannya, di sini. Nah, di sini nantinya kita akan melihat hasil eksekusinya itu di mana motor servo ini berputar secara patah-patah karena kita memasukkan delay yaitu nilainya sebesar 1000. Di sini kita masih sama menggunakan pin out D9 dari Arduino Uno-nya yang terhubung dengan si motor servonya. Nah, pada saat pertama kali rangkaian dijalankan, dia akan porosnya itu yaitu 0 derajat. Lalu delay 1000, lalu dilanjuti dengan ke arah 90 derajat, lalu ke arah 180 derajat. Selanjutnya kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Di sini, nah, ini dia 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Dan kelihatannya dia berputar secara patah-patah. Hal tersebut dikarenakan kita memberikan nilai delay sebesar 1000. Makanya terlihat seperti patah-patah. Nah, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Lalu kembali lagi ke 0 derajat. Kenapa dia kembali lagi? Karena dia masuk ke dalam fungsi si void loop ini. Jadi kan kalau kita ketahui void loop itu melakukan eksekusi secara berulang-ulang dan akan berhenti apabila rangkaian dimatikan. Oke. Baik, sekian hasil dari jawaban untuk forum 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.